Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat dan rezekinya dimudahkan dan dilancarkan ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini aku ingin mencoba membuat konten adbricks lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen aku bikin perbanyak konten adbricks, silahkan like video ini. Dan dalam video kali ini aku ingin menjawab beberapa pertanyaan yang udah menumpuk banget di kolom komentar channel YouTube aku. Jadi nanti setelah ini kita langsung jawab pertanyaan yang di Instagram. Jadi buat teman-teman standby terus di channel Rio Armanto dan langsung aja kita mulai. Kita jawab pertanyaan pertama dari Gan Afnil TV. Bang, kenapa setelah selesai siapkan pembayaran kok nggak ada muncul apa-apa? Tolong dijawab ya, Bang. Ya, jadi setelah kita mengisi akun pembayaran, maka proses selanjutnya adalah halaman kita akan ditinjau oleh Facebook. Jadi ketika sudah mengisi akun pembayaran, silahkan tunggu beberapa saat, maka nanti akan muncul notifikasi atau silahkan cek di perpustakaan video. Biasanya kalau halaman yang sudah diterima monetisasinya itu akan muncul logo dolar berwarna hitam atau abu-abu di video-videonya. Kalau yang belum diterima itu masih putih atau tidak berwarna sama sekali. Jadi ini hanya menunggu beberapa saat saja setelah mengisi akun pembayaran. Bisa jadi satu hari, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Ini tergantung peninjauan dari Facebooknya. Kemudian next dari Telo Bro. Saya sudah diterima untuk monetisasi, tapi saya buka ke Creator Studio, tidak ada titik hijau sama sekali. Bisa jadi monetisasi yang diajukan bukan iklan in-stream, tapi adalah kolaborasi merek. Apa sih bedanya, Bang? Kalau kolaborasi merek itu hanya membutuhkan 1000 follower dan interaksi. Sedangkan kalau untuk iklan in-stream itu wajib harus 10.000 follower dan 30.000 tayangan 1 menit. Next dari Bang Azhar Syani. Bang, saya kok ada tawaran iklan in-stream padahal akun saya belum memenuhi syarat. Mohon penjelasannya, Bang. Sebenarnya bukan tawaran sih, lebih ke informasi, dan ini juga didapatkan oleh halaman-halaman lain, nggak cuma halaman Agan aja. Jadi ini sebenarnya bukan tawaran tapi lebih ke informasi. Ketika diklik ya bisa jadi tidak bisa didaftarkan karena memang halaman belum memenuhi persyaratan. Jadi langkah selanjutnya ya penuhi persyaratannya untuk iklan in-stream, yaitu 30.000 tayangan 1 menit dan 10.000 follower. Kita next dari Let's Lauk. Bang, punya saya pelanggaran kehadiran tidak dijalankan. Maksudnya apa ya, Bang? Aku udah bahas di channel YouTube aku ini. Silahkan dicek videonya tentang kehadiran tidak dijalankan. Intinya ini bukan sebuah permasalahan. Ini hanya persyaratan dari Facebook, di mana sebuah halaman ketika ingin didaftarkan monetisasi, halaman tersebut harus berumur lebih dari 30 hari. Jadi kalau halaman teman-teman belum berumur 30 hari, maka wajar di monetisasinya tertulis bahwa halaman ini dibatasi karena kehadiran tidak dijalankan. Intinya ini bukan sebuah pelanggaran. Next dari Misha Aisyah. Bang, kenapa belum jawab pertanyaan saya? Saya tidak bisa ngepost di halaman saya. Kenapa, Bang? Bahasa Inggris jawabannya, yang saya tahu cuma spam. Kira-kira kapan bisa pulih lagi, Bang? Terima kasih. Ketika akun admin tiba-tiba tidak bisa ngepost di halamannya sendiri, itu bisa jadi karena akun si admin itu terkena masalah seperti yang sudah tertulis di situ, yaitu spam. Jadi bagaimana langkah selanjutnya adalah tunggu sampai akun admin kembali dipulihkan, dan setelah itu statusnya akan kembali menjadi admin. Kalau sekarang mungkin bisa dicek di peran halaman, itu statusnya berubah menjadi moderator karena si akun mengalami pelanggaran. Jadi silahkan ditunggu berapa lamanya, itu tergantung permasalahannya dan seberapa sering si akun terkena pelanggaran. Jadi bisa seminggu, bisa 3 hari juga, bisa 1 bulan. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan tetap nggak bisa, itu udah bisa mengajukan banding. Next dari Rahmat Agung Purba. Bang, saya mau tanya, saya akan kerja di Malaysia. Kalau kita mau daftar akun pembayaran, kan kita isi negara Indonesia. Itu nomor HP boleh kita isi nomor Malaysia? Tolong jawab. Boleh, karena ini hanya identitas pribadi ya. Jadi bukan melambangkan sebuah negara yang kita tempati. Next dari viral video terlalu lama. Apa nih penjelasan? Oh, ini tentang cross post portofolio ya. Ya, mungkin terlalu lama. Next dari Nilam Cahya, saya udah dimonetisasi. Langkah selanjutnya bagaimana, Bang? Ya, kalau sebuah halaman sudah dimonetisasi dengan cara yang baik dan benar,
Langkah selanjutnya kita hanya ngupload video secara rutin dan terjadwal. Ingat, secara rutin dan terjadwal. Jadi setiap harinya itu atau setiap minggunya kita tentukan jam berapa saja kita mengupload video dan hari-hari apa saja kita ngupload video, dan itu rutin sepanjang harinya sama. Misalkan kita ngupload dalam seminggu 1 video, berarti kita upload di hari Minggu jam 3 sore. Begitu juga dengan minggu kedepannya kita upload di hari Minggu jam 3 sore. Tapi aku sarankan bagi teman-teman yang ingin melihat perkembangan atau penghasilan dolarnya cepat, itu ya minimal 1 video per hari lah untuk bisa mendapat penghasilan yang cepat ya teman-teman ya. Kemudian next dari Kubil terkena pelanggaran apa Min? Ini apa nih? Oh, halaman di banyak ini pelanggarannya. Dari Raffi RCKR, WA-nya minta dong bang. Aku nggak punya WA pribadi brother, aku cuma punya WA tim. Teman-teman bisa, kalau bagi teman-teman yang ingin mengirim file berupa foto atau media lainnya, itu bisa langsung ke IG aku di @riohermanto, dan di situ teman-teman bisa kirim file berupa foto atau apa, screenshot dan sejenisnya. Next dari Relevance Indonesia, bang FB saya udah monetize tapi kok dolarnya masih hitam, kenapa ya? Ya, ketika halaman diterima monetisasinya, tidak semua video itu berubah menjadi hijau. Biasanya video yang memiliki view tertinggi atau view yang tinggi dalam waktu cepat itu akan cepat hijaunya. Nah, bagi teman-teman yang view-nya udah banyak tapi masih hitam atau enggak hijau-hijau, teman-teman bisa mengajukan banding. Caranya aku udah upload di channel ini pada tanggal 30 Mei tahun 2019. Jadi teman-teman bisa cek cara video Anda tidak hijau-hijau, silahkan ajukan banding. Itu ada videonya di sini. Tapi kalau videonya view-nya masih kecil, masih 1000 2000, itu wajar aja sih kalau tetap masih hitam dan belum hijau. Dan sekali lagi informasinya bahwa target kita ketika halaman dimonetisasi itu bukan menghijaukan si video-videonya, tapi adalah membuat si halaman ini berubah menjadi halaman auto hijau. Halaman auto hijau itu apa Bang Rio? Jadi halaman auto hijau itu ketika kita mengupload video, kita tidak perlu lagi menunggu peninjauan-peninjauan hitam-hitam abu-abu, itu nggak perlu lagi. Ketika kita ngupload video, otomatis video yang kita upload itu akan selalu langsung menjadi hijau. Caranya bagaimana? Teman-teman rajin upload rutin dan terjadwal. Kalau bisa kuantiti videonya ditambah ya, 1, 2, atau 3 video per hari, itu akan cepet banget. Aku pernah ngalamin di hari ke 100 semenjak pembuatan halaman baru, aku udah bisa bikin halaman aku menjadi halaman auto hijau. Itu di bulan pertama aku ngupload 4 video per hari original. Kemudian di bulan kedua aku cuma ngupload 2 video per hari rutin dan terjadwal ya teman-teman. Next dari Bang Vegard Gaming, bang kenapa punya halamanku nggak bisa posting lagi, halaman tidak diterbitkan lagi pihak Facebook, mohon bantuannya bang, mohon banget. Udah mau jalan sebulan bang, tinggal beberapa hari lagi. Kalau belum sebulan itu permasalahannya biasanya hanya kehadiran tidak dijalankan, dan itu sebenarnya bukan masalah, tidak sampai membuat halaman batal diterbitkan. Nah, apa sih yang membuat halaman batal diterbitkan? Itu biasanya kita melanggar beberapa permasalahan yang fatal yang mengakibatkan halaman kita langsung dibatalkan penerbitannya oleh Facebook. Bisa jadi juga sih kalau halaman kita udah lama nggak dibuka, itu memang bisa membuat halaman kita batal diterbitkan. Tapi kalau permasalahannya itu mengatasinya gampang banget, teman-teman tinggal pergi ke pengaturan halaman umum, kemudian di atas status halaman, kemudian terbitkan. Jadi, tapi kalau kayak gini, halaman belum berumur 1 bulan, halamannya udah dibatalkan penerbitannya, itu bisa dipastikan bahwa si halaman ini mendapat beberapa pelanggaran keras atau pelanggaran fatal. Oke, kita next dulu dari Wahyu Ramadan. Percuma ngomen ora digagas, sensor. Next dari Mike 02 Gaming, bang mohon jawaban dari abang. Emangnya jika halaman kita lama dapat like atau mengikut kita atau sampai 5 tahun, apa kita dibatasi bang? Jawabannya enggak lah, gak ada hubungannya. Karena kan dalam persyaratannya itu kita harus mendapatkan dalam 60 hari terakhir. Jadi bukan selama 60 hari juga sih. Jadi meskipun halaman kita dalam 5 tahun 10 tahun, tetap yang dihitung itu adalah 60 hari terakhir dari hari terbaru sekarang. Misalkan sekarang adalah tanggal berapa sih? 10 ya? 10 Maret. Berarti yang dihitung datanya adalah dari tanggal 10 Januari sampai sekarang. Nah, 10 Januari ke belakang tahun 2019 itu nggak dihitung lagi. Jadi begitu seterusnya. Semoga bisa dipahami. Next dari Cikuk TV. Pasti enak itu bang. Itu yang pasti duren ya? Oh iya sih, luar biasa.
Next dari David Tai, buat lagi konten tutorial FB bang. Ya kalau like-nya banyak aku bikin ya, tapi kalau like-nya dikit males aku bikin ya, sumpah. Next dari Bang Husni Adventure, waduh ini senior kita nih. Bola Bayu. Iya tuh bang, ketahuan ya. Next dari Bang Idoy Channel, bang itu sama kayak punya aku, apakah aku perlu ajukan banding? Dan saya pas buat halaman milih fitur bisnis dan merek dagang. Merek bang, apa itu sama aja kah? Aku nggak pernah coba untuk bisnis dan merek, tapi teman-teman bisa kok kayaknya ganti kategori ke komunitas. Jadi kalau saran aku ganti aja dulu ke komunitas, karena aku nggak pernah pakai yang bisnis atau merek, jadi aku nggak tahu bedanya apa. Terkait tentang ajukan banding, ya ajukan banding aja kalau belum pernah diajukan banding. Tapi kalau udah diajukan banding, jangan diajukan banding lagi, tunggu sampai banding yang pertama direspon oleh Facebook. Oke, next dari Bang Solo Channel. Bang, kalau ke blog gitu bisa dibuka lagi nggak? Kalau ke blog maksudnya gimana ya? Kita next dulu dari QB lagi. Kalau cross posting ke halaman orang lain atau grup orang lain bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau cross posting itu nggak bisa sama sekali ke grup. Kalau ke grup itu bukan cross posting tapi share. Kalau ke halaman orang lain tetap nggak bisa. Minimal kita jadi editor di halaman orang lain tersebut. Dari Adit Makarti, nice bang. Oke siap, thank you. Dari iChannel Official, pakai PayPal bisakah bang? Soalnya punya aku pakai PayPal bisa. Bisa, lebih enakan pakai PayPal, invoice-nya sama tapi cairnya lebih cepat di tanggal 18. Kalau ATM itu di tanggal 22 sampai 23, 24, 25. Next dari Neo Gang Channel, bang namanya diisi sesuai KTP atau profil FB. Untuk akun pembayaran itu diisi dengan data pribadi kita, bukan sesuai FB. Ahril Real Masjid, pare pahit. Oh iya, ini aku yang makan pare. BTW itu aku makan pare, itu bukan buat challenge ya. Itu karena aku memang gula darahnya lagi tinggi, jadi memang disarankan untuk makan sesuatu yang pahit dan termasuk pare. Dan rasanya pare ya jangan buat teman-teman yang nggak ada hubungan dengan pare, jangan coba-coba dekati pare. Pahit, lebih pahit ketika ngeliat mantan jalan sama pasangan barunya. Oke, next. Dari Pendekar Loyo, bang halaman saya tidak lagi diberi akses untuk posting video, padahal itu adalah halaman saya dan semua fanspage saya seperti itu. Sama sekali tidak bisa posting video lagi dan saya tidak lagi sebagai admin halaman. Cara mengatasinya bagaimana? Sebelum mengetahui cara mengatasinya, kita harus tahu dulu apa yang terjadi. Ini terjadi karena akun admin Agan itu terkena pelanggaran. Makanya ini ya, sebelum kita lanjut, aku sarankan dari awal jangan pernah jadikan admin sebagai pekerja. Bikin admin satu dan editor satu. Ini fungsinya untuk mencegah ini ya. Jadi ketika kita mempekerjakan admin, admin yang terciduk turun jadi moderator, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya kita pekerjakan editor dan admin itu hanya duduk santai aja sebagai kasir, hanya untuk terima invoice atau bayar iklan. Yang bekerja ngupload video, share, ngedit, ini segala macam itu adalah fungsi si editor. Ketika si editor terciduk, permasalahannya nggak bakalan seribet ini. Teman-teman masih bisa hapus editor itu dan ganti dengan editor baru. Jadi itulah kenapa saya sarankan untuk menggunakan dua akun dalam satu halaman, yaitu akun admin, kemudian yang kedua akun editor. Terus kemudian bagaimana cara mengatasinya bang? Mau nggak mau kita harus tunggu sampai akun yang tadinya admin turun jadi moderator itu dipulihkan oleh Facebook. Kemudian dia akan menjadi admin lagi. Dan itu udah pernah sih kejadian, aku udah pernah kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah tiga hari atau 1 minggu. Dan itu tergantung kepada permasalahan yang dilakukan oleh si admin. Jadi bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, ya tergantung. Jadi silahkan ditunggu aja. Next dari Mar82, FB saya belum mencapai target jam tayang, kok sudah memenuhi syarat ya? Itu untuk kolaborasi merek. Karena kalau untuk kolaborasi merek, kita tidak harus fokus ke jam tayang. Kita bisa diberi opsi dengan interaksi, jumlah tayangan keseluruhan, tidak hanya 1 menit. Dan tayangan 30.000 tayangan 1 menit. Sedangkan kalau untuk jeda iklan atau iklan in-stream itu akan wajib untuk mencari 10.000 follower dan 30.000 menit tayangan 1 menit. Jadi itu bedanya. Jadi menurut aku yang teman-teman yang akan diterima monetisasinya itu adalah kolaborasi merek.
Next dari video Jack Q. Intinya yang bajakan uangnya haram. Uh, aku nggak berani bilang gitu sih di sini karena ya teman-teman tahu lah ya. Tapi aku salut dengan kepintaran Bang video Jack Q meskipun aku nggak bilang gitu. Tapi next dari Ade Firmansyah. Bang mau nanya bang, di setiap saya upload video terus saya langsung share nggak apa-apa atau gimana bermasalah bang? BTW saya kalau share bukan akun yang punya FB tapi akun saya. Kebetulan saya ada 2 akun, dua-duanya real akun saya. Aku sih jujur nggak terlalu percaya dengan share ya. Maksudnya hasilnya ada ya, bisa sih ada kita dapat view tapi resikonya itu besar. Jadi kalau aku sarankan itu upload rutin dan terjadwal aja. Nanti kalau ada waktu ya nobar atau cross posting itu masih oke. Nah kalau share itu sebenarnya masih aman asalkan tidak berlebihan aja. Kita ngupload satu video kita share ke grup yang banyak dan grup-grup itu tidak relevan ya, pantas kalau akun kita atau halaman kita diciduk oleh Facebook. Jadi beresiko sih. Tapi apakah bisa ya, bisa aja asalkan kita bisa mengontrol jumlah, jaraknya juga ya. Misal kita share sekarang jangan langsung di share lagi ya, tunggu agak 1 jam 1,5 jam baru kita share lagi di tempat yang lain, di grup lain, dan usahakan grup yang relevan biar kita nggak terkena interaksi tidak otentik lah, artificial dan segala macamnya. Oke, next dari Hama Gaming. Sekarang harus hijau semua. Punya saya follower sama interaksi udah hijau tapi belum bisa dimonetisasi. Ya jam tayangnya bagaimana? Kita harus tahu dulu jam tayangnya harus 30.000 menit kalau untuk iklan in stream. Tapi kalau untuk kolaborasi merek bisa diganti dengan interaksi. Next dari Nurdin Murtakib. Bang, maksimal cross posting yang aman itu ke berapa halaman bang? Terima kasih bang sebelumnya. Berapa ya? Aku banyak sih, pernah 15 bisa sampai 20. Ya sebenarnya kayak nggak ada batasan sih. Kalau untuk cross posting beda dengan share ya. Kalau share mungkin kita harus membatasi mungkin hanya 3 grup per hari atau berapa. Tapi kalau cross posting karena logikanya aja itu yang kita cross postingkan itu kan ada, kita memiliki hak di situ ya. Jadi nggak ada yang bakalan laporin, nggak ada yang nganggap kita spam juga karena itu halaman-halaman kita semua kan. Makanya kita bisa cross posting ke halaman tersebut. Oke, next dari Muhammad Zuljalali. Ini udah berapa menit ya? Gila udah 17 menit. Nggak berasa banget. Bang mau nanya, fanspage saya telah berhasil dimonetisasi tapi pengaturan pembayaran saya tidak ada. Halaman yang tersedia, mohon solusinya bang. Ya sebenarnya kalau agan admin utama pergi ke pengaturan monetisasinya ya, Creator Studio monetisasi pengaturan, nanti di situ bisa diaktifkan akses untuk ke pengaturan pembayarannya. Dan sebenarnya kalau agan tidak admin utama bisa aja sih, tapi agan harus minta izin ke admin sebelumnya, yaitu admin utamanya. Tapi kalau agan memang admin utama yang bikin halaman, yang upload video, itu silahkan pergi ke Creator Studio monetisasi. Di situ ada iklan in-stream, kemudian pengaturan. Nah di situ ada nanti akses untuk ke akun pembayarannya. Bang kok dari Bang Idoy, bang kok halaman saya kebijakan monetnya ke merah ya, padahal kualitas halaman hijau. Kita nggak usah berpandu ke kualitas halaman ya, karena data real time itu ada di Creator Studio. Oke, udah 20 menit teman-teman. Mungkin segitu dulu video kali ini. Gila nggak berasa banget ya. Ngomong-ngomong tahu-tahu udah 20 menit aja. Dan sekali lagi aku tegaskan buat teman-teman yang ingin aku ngupload video tentang Adbricks lagi, silahkan tulis di kolom komentar atau like video ini sebanyak-banyaknya supaya aku lebih semangat untuk bikin konten Adbricks lagi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah komen, terima kasih banyak udah nonton, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga kalau solusi yang aku berikan tidak menyelesaikan permasalahan yang teman-teman miliki, karena jujur aja aku bukan seorang suhu-suhu yang digembor-gemborkan oleh orang-orang sih. Aku cuma seseorang yang belajar aja sih, yang pengen tahu tentang apa sih sebenarnya Adbricks. Dan mungkin bedanya aku sama teman-teman, aku lebih dulu aja. Tapi kalau seandainya untuk kita barengan ya memulainya, mungkin teman-teman lebih jago dari aku sih teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga karena aku nggak ngedit videonya, jadi mungkin ada part-part yang aneh, part-part yang kata-kata yang salah ya, dimaklumi aja ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.